Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen ngebuktiin salah satu tanaman aku yang pernah terkena penyakit seperti ini. Tuh, lihat ya. Untuk ujungnya itu warnanya hitam dan udah mau putus, dan daunnya juga kalian bisa lihat daunnya itu keriting-keriting. Nah, kayak gini ya, dari bawah sampai atas itu sama, semuanya itu keriting. Dan ini kalau kita lihat, waduh, risih banget, mengenaskan. Dan daunnya juga ada yang kuning, guys. Nah, jadi untuk kali ini aku mau ngebuktiin buat semuanya. Mungkin ada yang mengalami hal yang seperti ini juga yang pernah aku alami. Dan untuk ramuannya pun nanti aku share ya, aku share. Aku pernah ngebuktiin untuk tanaman aku itu juga udah subur, bagus banget. Dan ini ada satu tanaman lagi yang ini kebetulan bukan punya aku sih ya, punya kakak aku, dan ini bukan di rumahku juga, dan aku pengen buatin. Oke, simak terus ya, dan aku mau buktiin semuanya. Dan untuk bahan-bahannya di sini kalian perlu yang namanya air leri atau air cucian beras. Jadi diusahakan kalau setiap pagi itu ketika cuci beras seperti ini ya, istri yang cuci atau yang kalian cuci ya terserah ya. Yang penting air cucian beras itu diambil, dan ini airnya air yang pertama. Gitu ya. Dituangkan ke ember ya, ember kecil terserah lah ya. Yang penting nanti itu dijadikan satu bahan dengan yang lain. Setelah itu kita ke bahan-bahan yang lain. Untuk bahan-bahan yang lain itu ada di sini bawang merah. Nah, kalian harus siapin bawang merah. Dan bawang merahnya berapa? Bawang merahnya jangan banyak-banyak karena di sini takarannya pun cukup sedikit saja. Di sini saya menggunakan 5 siung bawang merah, ada yang kecil juga sih ya. Kemudian ada bawang putih, guys. Bawang putih ini juga kita pakai ya. Bahannya ada di dapur. Manfaatnya apa sih? Nah, kalian boleh searching aja deh. Aku udah pernah jelasin di video yang sebelum ini ya. Kemudian di sini ada kunyit. Kunyit ini masih segar nih, tadi aku aja petik di belakang rumah. Dan ukurannya segini saja, nggak usah banyak-banyak juga ya. Kemudian ada lagi ini namanya lengkuas. Semua bahan-bahan ini bisa kalian dapatin di dapur, nggak usah banyak-banyak. Kalau mau beli pun ini nggak sampai sih 10.000 ya, mungkin 5.000 pun sudah dapat. Kalau untuk bawang merah, bawang putih itu tadi hanya sedikit. Dan untuk lengkuasnya di sini boleh dipotong-potong seperti ini karena nanti bakal aku blender ya. Jadi kalau mau ditumbuk itu rasanya itu ya nanti kurang lembut ya, dan memakan waktu juga. Nah, di sini perlu dipotong-potong terlebih dahulu supaya nanti ketika masuk ke blender itu ya lebih ringkas ya. Jadi lebih praktis aja dan nggak memakan tempat. Jadi ketika di blender itu bisa lembut sempurna. Kemudian nih seperti ini ya potongannya ya. Ketika dipotong-potong kecil-kecil seperti ini, tuh lihat bahannya nggak terlalu banyak. Sebenarnya ada yang kurang sih ya guys, tapi ya ini aja nggak apa-apa ya. Dan ini ada nih, ini saya pakai blender apa ya, blender bekas ya, nggak terlalu bagus juga, yang penting isinya bisa buat blender. Dan bahannya itu sudah aku siapkan, bahan-bahan yang tadi seperti ini, masukin aja semuanya. Untuk bawangnya sih nggak perlu dikupas ya, nggak perlu, jadi segitu aja bahan-bahannya. Kemudian ditambahkan sedikit air dari cucian beras yang tadi yang sudah dipisahkan. Dan ini air cucian beras pun masih baru. Kemudian saya tambahkan lagi nih guys, ini ada garam dapur. Saya pakai garam kasar. Kalau pakai garam halus ya nggak apa-apa sih ya. Kemudian saya juga tambahkan ini nih. Ini adalah micin. Boleh pakai Ajinomoto, pakai Sasa, terserah ya. Ini micin. Dan takarannya mungkin 1 sendok saja. Dan setelah itu semua dimasukkan, sekarang saatnya kita eksekusi. Oke, kita blender terlebih dahulu sampai halus, sampai seperti ini. Dan kalau kalian lihat-lihat di sini nih, blender saya itu karena sudah cukup tua, di bawah itu ngerembes guys. Jadi ya harap maklum ya, karena ya belum bisa beli blender baru. Oke, setelah itu nih sudah di blender, sudah halus. Saya rasa nggak terlalu lembut-lembut banget ya, karena segini aja udah lumayan. Kalau mau yang lembut lagi, saya pakai chopper. Cuman chopper istri dipakai buat masak, nanti malah kena timpuk deh. Oke, setelah itu dicampurin saja tuh semua bahan-bahannya. Masukkan ke dalam ember yang tadi air itu ya.
Dan ini sisa-sisanya saya coba untuk ya ambil lah ya, daripada dibuang percuma kan, mubazir ya kalau dibuang ya. Jadi sisa-sisanya, nah seperti ini saya kocak-kocak terlebih dahulu dan saya masukin lagi karena eman-eman deh kata orang itu, ini bumbunya sangat-sangat segar sekali. Kalau kalian setelah blender ini itu baunya harum ya. Di sini tanpa bahan kimia, penting itu ya, tanpa bahan kimia. Nah, setelah jadi semua yang tadi, di sini tinggal kita masukkan ke dalam botol ya. Ini untuk eh, baunya itu luar biasa harum banget ya, sudah kayak jamu. Dah, langsung saja dimasukkan, dituangkan ke botol. Ini maklum ya guys ya. Saya nggak ada untuk apa namanya corong, kalau kata orang tuh corong, di sini saya nggak ada ya. Jadi saya satu megang kamera, satu megang botol ya, nanti susah aja. Nggak apa-apa itu tumpah-tumpah ya, nggak mencemari lingkungan juga. Di sini juga bahan-bahannya itu organik, nggak ada yang berbahaya buat tanaman lain, jadi nggak apa-apa lah, tumpah sedikit lah ya. Dan ini maklum tadi kurang halus, masih ada yang tertinggal itu, nggak apa-apa, nanti kita fermentasi di sini sampai 3 hari guys. Jadi jangan lama-lama ya, 3 hari saja sudah bisa kita pakai. Nah, setelah itu ditutup. Untuk takarannya seperti ini. Ini untuk botol air mineral yang besar ya, nggak tahu berapa mili sih ini, nanti bisa kita pakai kalau ini ukuran 2 liter ya guys ya, tinggal dicampurkan 5 liter air bersih gitu ya. Oke, setelah itu ini kan masih ada sisa ya, sisanya daripada dibuang, oke lah saya nggak apa-apa siram-siram ke tanaman saya yang lain. Untuk pengaplikasiannya teman-teman boleh kocor, ataupun kalau teman-teman mau spray itu juga bagus, bisa menjadi bahan insektisida untuk menghindarkan dari yang namanya kutu maupun hama-hama yang biasa menempel di tanaman. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan boleh komen-komen di bawah. Oke, dengan video ini semoga bisa bermanfaat dan saya iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.